Guys, kabar terbaru mengenai Ibu Widya, di mana akun Ibu Widya yang bernama Dagelan Politik itu hilang, guys. Mbak, di telan bumi. Siapa sih yang punya kerjaan sehingga akun TikToknya Ibu Widya yang sempat dia menyuarakan dan mendapatkan keadilan untuk Vina Cirebon sekarang hilang? Apakah ini yang dimaksud pada saat menantu wakil bupati memantau akunnya Bu Widya sehingga akun ini hilang, guys? Kasian nih. Coba kita cari ya, guys ya. Dagelan Politik, dan kita cari. Tuh. Nah, ini cuman muncul akunnya yang Widya Dagelan Politik 1, cuman hanya 13,4 ribu followers, guys. Sedangkan akun lama tempat dia menyuarakan berita-berita Vina dan kebenaran-kebenaran semua ini itu di akun besarnya yang udah 400 ribu followers, guys. Dan itu hilang. Di sini dapat kita lihat bagaimana Ibu Widya memperlihatkan ya postingannya, akun TikToknya hilang. Tuh guys, Widya Dagelan Politik 406 ribu pengikut, akun diblokir. Siapa nih yang punya kerjaan tuh, guys? Ya guys, sampai saat ini Bu Widya belum lagi memposting video-video terbarunya. Mungkin dia lagi sedih dan kenapa akunnya hilang. Apakah ini benar ada orang yang ingin melenyapkan akun Bu Widya dan juga ingin Bu Widya tuh stop untuk menyuarakan kasus Vina? Apakah ini kemarin yang menyebabkan Bu Widya nangis sesegukan karena diancam dan diteror? Guys, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus Mulut ibu ini bahaya banget loh sebenarnya. Peggy sudah ditangkap, yang walaupun sebetulnya belum ketahuan apakah benar dia pelakunya atau tidak. Belum disidangkan, belum turun, belum keputusannya belum ada. Tetapi dia sudah mengatakan Peggy ini sebagai otak, sebagai pelaku dan otak daripada permasalahan atau kejadian tersebut. Ibu hati-hati loh kalau ngomong. Dia belum disidangkan, belum ada keputusan apa-apa. Kalau ibu ngomong seperti ini, itu sama saja dengan ibu memalukan alma mater ibu, memalukan profesi ibu. Ada aturannya kan? Di sumpah profesi mungkin ada aturan kan? Harus seperti apa? Mengungkapkan sesuatu gitu sehubungan dengan permasalahan atau kasus hukum yang sedang Anda hadapi. Pakai etika juga gitu kalau ngomong. Hati-hati, ini bisa balik ke diri Anda sendiri. Ngancurin hidup orang lain, hidup kita akan lebih hancur. Ingat itu. Gobliknya gak ketulungan. Gak ketulungan. Kebangetan goblik lu itu. Ya guys, seorang warganet ini menyindir dan mengkritik pedas seorang pengacara dari Vina, guys, yaitu Mbak Putri, di mana saat Mbak Putri mengatakan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu adalah tersangkanya atau pelakunya. Padahal sampai saat ini pun belum jelas ya guys titik terangnya apakah benar nanti dipastikan Peggy Setiawan ini adalah pelakunya, karena masih dalam proses, guys. Dan warganet ini memperingatkan kepada pengacara Vina, jangan memalukan alma mater Anda karena Anda seorang pengacara. Jangan sampai ini membuat orang itu menduga-duga yang tidak benar adanya seperti itu, karena sampai saat ini pun juga belum diputuskan. Untuk itu kepada Mbak Putri lebih berhati-hati, karena menurut warganet ini Anda sangat berbahaya, bisa merugikan diri sendiri seperti itu. Guys, selain itu juga Peggy Setiawan yang di Cianjur memperlihatkan ijazahnya. Benarkah dia asli anaknya Pak Cecep yang Cianjur atau hanya rekayasa? Satu tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini anak mantan Bupati Cirebon. Memang benar orang sini, sekolahnya di sini, dan hari ini diantar dengan Pak Deddy Mulyadi mengambil ijazah Peggy Setiawan dari SMK Al-Hasimiyah. Ijazahnya masih ada di sini karena belum diambil saja. Semua gurunya ada, kepala sekolahnya ada, bersaksi bahwa Peggy kuliah di sini. memang Peggy anak SMK Al-Hasimiyah. Jadi orang sini, bukan orang Cirebon, apalagi anak mantan bupati. Tapi bapaknya nanti kalau jadi bupati ditakdirkan, amin ya Allah. Amin.
Guys, gimana tanggapan kalian? Kalian percaya nggak kalau ini ijazah aslinya si Peggy Setiawan yang Cianjur? Karena sudah muncul nih kepala sekolah dan para gurunya memperlihatkan ijazah Peggy Setiawan yang katanya belum diambil. Dan saat ini ditemui oleh kedua orang tua Peggy bersama Peggy juga menemui kepala sekolah dan gurunya. Dan di sini menginformasikan bahwasanya Peggy itu memang sekolah di SMK ini dan tinggal di sini, bukan anak dari mantan wakil bupati. Guys, gimana tanggapan kalian? Percaya atau tidak? Silahkan komentar di bawah ini. Itu foto teman Peggy namanya Ika, bukan Linda sama Pina. Oh, Ika jadinya. Iya, namanya Ika. Hey, netizen, kalian udah tahu nggak sih si Peggy itu udah ditanya-tanya sama si Uya-Kuya tapi lewat PC ya. Tapi itu pertanyaannya itu bisa jadi berubah ya. Dia itu jadi tukang kuli bangunan si Peggy itu. Kok bisa ya kuli bangunan itu secakep itu, sebersih itu, pakai baju yang mahal-mahal ya. Penampilannya nggak cocok kuli bangunan. Aktifnya kan di tongkrongan itu ya, di tongkrongan geng motor itu. Terus dia bilang katanya baru bergabung di geng motor yang viral itu ya 2017. Sedangkan 2016 itu lagi kasus gawat banget. Kok bisa dia mau bergabung di geng motor yang gawat itu ya, yang lagi diselidiki oleh polisi? Kok bisa dia ya? Terus dia bilang itu si AF itu bilangnya katanya si Bambang ya. Terus bilang katanya di foto dinding itu bukan si Linda tapi si siapa itu ya, tapi ada si Pinanya, berarti dia kenal dong ya kan. Terus bilang katanya bukan si Eki itu yang dipoto dia itu berdua, katanya siapa itulah ya. Dia pintar banget loh si Peggy ini ya, main drama ini pintar loh si Peggy ini. Ya iyalah pasti pintar, 8 tahun udah direncanakan ya, udah disetting semuanya 8 tahun ya. Jadi kalau mau dihipnotis pun dia tuh udah ada pegangan ya. Dia udah ada orang pintar yang memegang otak dia, nggak bakalan bisa dihipnotis ya. Jadi dia bisa aja dihipnotis ya, tenang-tenang aja. Aduh, gampang banget netizen sekarang mah ya, nggak usah dihipnotis dia ya. Cuma salah satu aja jalan terbaik, di tes DNA ya, tes DNA ya, keluarga si Cecepnya, si Peggy-nya, dan keluarga bupatinya. Ayo, itu aja udah kelar ya. Gitu. Percuma kalau dari omongan mah pintar itu si Peggy itu ya, pintar ya. Mana ada sih maling ngaku? Mana ada sih maling ngaku itu? Mana ada sih penjahat itu mengakui? Gak ada sayang ya. Penjahat itu mengakuinya juga jagoan. Percuma dihipnotis ya. Salah satunya cuma tes DNA aja udah kelar beres ya. Tapi jangan pakai dokter pribadi ya, jangan lewat dokter pribadi. Jadi tes DNA ya, tes DNA itu harus di depan ya, di depan masyarakat. Kelar beres. Ya guys, saat dihipnotis oleh Uya-Kuya, Peggy Setiawan menyangkal semua yang dituduhkan terhadapnya. Dan warganet ini memberitahukan dan menginformasikan bahwasanya tidak cocok untuk seorang Peggy ini dihipnotis karena bisa saja dia berdalih dan berbohong. Nah, untuk satu-satunya jalan adalah di tes DNA. Tes DNA Peggy dan semua keluarganya, Pak Cecep dan keluarganya yang lain juga. Selain itu juga mantan dari wakil bupati sekeluarga di tes DNA, nanti bakal ketahuan. Dan untuk di tes DNA pun juga jangan pakai dokter pribadi katanya, karena takut terjadinya suatu dugaan-dugaan pemalsuan nantinya ya guys. Jadi ya itu jelas-jelasnya harus dites DNA biar yakin benarkah si Peggy Setiawan ini bukan anak dari mantan wakil bupati atau beneran anaknya dan juga pelaku dari pembunuhan vina tersebut. Guys, juga kakak ini curiga kepada Peggy yang kenapa dia mau bergabung ke dalam geng motor tersebut padahal baru-baru panas-panasnya heboh-hebohnya berita pembunuhan vina, dan juga mana mungkin seorang kuli bangunan se-good looking atau se-glowing Peggy Setiawan seperti itu yang dianggap oleh kakak ini. Guys, kalian sudah menonton belum video tentang pernyataan dari menantu mantan Bupati Cirebon, yaitu Fatimah Az-Zahra ya, yang dia sudah memantau satu akun seorang wanita ya, dan sudah menyiapkan pengacara. Menurut pendapat saya, mohon maaf ya Fatimah Az-Zahra, Anda sebagai seorang menantu seharusnya jangan terlalu ikut campur masalah intim
intern keluarga dari suami, karena ada yang lebih berhak dan berkewajiban, yaitu suami Anda ya, Fatimah Zahra. Dan perlu saya jelaskan di sini, negara Indonesia adalah negara demokrasi ya. Kita sebagai warga Indonesia punya hak untuk memberikan narasi, membuat informasi yang beritanya real ya, sesuai dengan kabar berita yang beredar di sosial media dan hasil digital. Jangankan anak dari mantan seorang Bupati Cirebon, sekalipun anak dari Bapak Jokowi, Mas Gibran, banyak dihujat para netizen, tapi Bapak Jokowi legowo bersama Mas Gibran, hanya diam dan tersenyum, karena diam itu Mas ya. Kalian semakin berklarifikasi terus menerus bersama Peggy Setiawan, justru bukan mengurangi rasa kecurigaan para netizen, malah menambah kecurigaan para netizen. Karena apa? Setiap kalian klarifikasi banyak kejanggalan-kejanggalan di sana ya. Kalian datang klarifikasi kepada keluarga Peggy Setiawan yang di Cianjur disumpah Al-Quran, Peggy Setiawan yang disumpah Al-Quran yang berbicara Pak Cecep. Kenapa tidak mantan wakil Bupati Cirebon dengan si Peggy Setiawan yang ngomong? Jangan Pak Cecep ya. Dan ketika Peggy Setiawan ditanyakan foto Peggy Setiawan bersama si Egi, katanya itu bukan si Egi, si Babang ya. Dan ketika ditanyakan lagi tentang foto si Peggy Setiawan bersama si Aep, katanya itu bukan Aep, tapi temannya namanya si Aceng. Nah, menurut pendapat saya ya, kalau kalian tidak mau terus-menerus dihujat, dibully oleh para netizen, dan kalian tidak mau kecurigaan-kecurigaan terus berdatangan dari para netizen, kalian datangi kantor kepolisian semua ya. Peggy Setiawan, mantan wakil Bupati Cirebon ya, di sana kalian dihipnotis oleh uya-uya ya. Mungkin para netizen. Guys, jadi warganet ini meminta agar semua keluarga dari Peggy Setiawan yang di Cianjur, terus juga mantan wakil bupati sekeluarga diperiksa dan dihipnotis oleh uya-kuya di kantor kepolisian biar semuanya kelar dan ketahuan. Dan juga karena baru-baru ini ya, menantu wakil bupati tersebut lagi memantau akunnya Ibu Widya, sehingga sampai saat ini akunnya hilang guys. Bayangin akun Bu Widya hilang. Tentunya di sini Ibu Widya sangat sedih ya, karena tidak bisa menyuarakan kembali bagaimana membuka kasus Vina Cirebon dan juga ingin mendapatkan keadilan untuk Vina Cirebon. Di sini juga warganet ini menyayangkan kenapa menantu wakil bupati ini sangat-sangat ingin melaporkan Ibu Widya dan juga mengklarifikasi bahwasanya dia itu tidak salah. Dan menurut warganet ini semakin sering klarifikasi, semakin Anda kelihatan salah dan keganjalannya seperti itu. Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus ini? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.